Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa rahmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia dan dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan bahagia putih. Salawat serta salam marilah kita tujukan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Koko yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Koko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, kenikmatan yang tak ternilai, bahkan tak sebanding dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia dari awal penciptaan sampai dengan akhirnya. Karena kenikmatan iman dan Islam hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah cintai semata. Sedangkan kenikmatan dunia maka Allah berikan kepada setiap hambanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lupa sampai batasnya mana terakhir. Ada yang ingat? Iya. Berarti mungkin yang keenam, yang terakhir yang keenam yang kita bahas yaitu al-qabul. Tapi tetap kita mengingat yakni jumlah 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah atau 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kita mulai secara ijmali, secara global, secara umum untuk selalu mengingatkan kita, saya ingin 7 syarat kalimat la ilaha illallah ini hafal, kita menghafalnya. Jadi sehingga kita mudah menghadirkannya di dalam hati kita untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Maka tidak mengapa bila kita mengulang-ulang poin-poin, yaitu pokok-pokoknya. Yang pertama adalah al-ilmu, kedua adalah al-yakin, ketiga adalah al-ikhlas, keempat adalah as-sidqu, kelima adalah al-mahabbah, keenam adalah al-inqiyad, ketujuh adalah al-qabul.
Dan yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, bila ini ditambahkan yang kedelapannya. 7 atau 8 daripada syarat kalimat la ilaha illallah ini boleh kita menyebutnya tidak berurutan, karena ini bukan sesuatu yang artinya harus berurutan, akan tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang maknanya ketika kita dapat mengamalkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan 7 syarat tersebut, maka itu jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bila kita mengenal tentang surga, sebenarnya saya ingin mengaji tentang surga, cuma ini panjang sekarang, bukan 1 tahun, itu setiap minggu. Kalau kita memberikannya 35 hari sekali akan sangat panjang. Tapi mudah-mudahan oleh sebagian-bagian secara global kita akan juga membahas tentang surga dalam beberapa kali pertemuan secara global. Karena ketika kita bisa meresapi indahnya surga, itu pun yang kita hayalkan itu baru hanya sedikit. Karena kemampuan daya hayal kita untuk membayangkan surga hanya sebatas kemampuan kita yang telah kita lihat di dunia dan yang bisa kita hayalkan di dunia. Sedangkan surga Allah kenikmatannya adalah satu samudera. Sedangkan kenikmatan dunia yang bisa kita hayalkan dibandingkan dengan surga itu hanya setetes dari air samudera itu. Maka kemampuan manusia paling terakhir masuk surga ditawari oleh Allah, mintalah kamu. Dia bingung minta apa? Ini kecil, itu permintaan duniawi. Ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Sampai akhirnya dia menghayal ini itu, cuma hanya itu, minta lagi. Akhirnya dia menyebut dari awal dunia, penciptaan dunia sampai dengan akhir penciptaan dunia, hanya segitu kau akan mendapatkannya 50 kali lipat. Itu yang paling terakhir. Dari awal penciptaan dunia sampai terakhirnya, semua kenikmatan dan keindahan yang ada di dunia disatukan semuanya untukmu. Kau akan mendapatkan 10 kali lipatnya dari itu dan dikalikan 5 kali. Allah Akbar. Dan dia memiliki 1000 pelayan dari anak-anak muda yang tidak akan pernah tua, dan akan masing-masing pelayan itu memiliki tugas masing-masing. Yang satu tidak mengerjakan tugas yang lainnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan segala apa yang kalian inginkan, dan kalian akan mendapatkan di surga nanti segala yang kalian mohonkan. Baru sesuatu terbetik dalam hati, belum kita mengucap Allah sudah mengabulkan. Dan semua permintaan kita di akhirat tidak seperti permintaan di dunia, kecil semua nilai di dunia. Yang ada dalam angan-angan manusia di surga adalah hal yang paling istimewa, dan itu semua akan diberi oleh Allah dengan sempurna. Dan sungguh dzalika khalidina fiha abada. Mereka akan berada di dalam surga selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Sebanding nggak dengan kehidupan kita yang cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Sungguh tidak ada nilainya kehidupan kita di dunia yang kita dambakan, yang kita mengejarnya, yang mati-matian sampai kadang kita mengorbankan agama. Ada orang-orang, naudzubillah, jangan kita, ada orang yang mengorbankan akidahnya hanya untuk meraih dunia, yang padahal sesaat kemudian dia akan ditinggalkan. Sementara dia merupakan kehidupan akhirat yang dijanjikan oleh Allah, yang janjinya adalah pasti. Maka sungguh orang yang mengenal surga dan mengenal hakikat kehidupan akhirat, maka lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Karena memang betul-betul kita akan, kata para ulama salaf,
Semua kenikmatan di dunia ini selalu berakhir dengan dua hal, yakni kita ditinggalkan atau kita meninggal. Apapun yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita senangi, selalu kita yang ditinggal atau kita yang meninggalkan, dan berujung kepada kesedihan. Sedih ketika kita ditinggalkan atau kita kehilangan apa yang kita miliki dan dari orang-orang yang kita cintai. Dan demikian pula akan menimbulkan kesedihan kita juga ketika pergi meninggalkan mereka. Dan juga sedih pula orang-orang yang meninggalkan dunianya dan belum sempat beramal sedekah. Karena orang-orang yang ketika dia diwafatkan, apa yang dia inginkan ketika dia ingin kembali ke dunia? Aku ingin bersedekah. Maka insya Allah itu yang akan menjadi bagian bagi kita di dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Untuk mencapai di sana itu adalah dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan 7 syarat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau 8 syarat. 7 atau 8 syarat. Syarat ke-8 ini hakikatnya telah tersebut di dalam bagian yang lainnya, yang ada di dalam salah satu dari 7 syarat tersebut. Namun disebutkan secara terpisah adalah untuk menjelaskan dan merinci semata. Dan hakikatnya satu syarat dengan yang lainnya saling terkait dan tidak bisa terlepaskan. Karena ini bukan pilihan. 7 syarat itu bukan pilihan, tapi semua bagiannya harus dipenuhi. Seperti orang syarat sah sholat. Ketika disebutkan syarat sah sholat, ketika ditinggalkan satu syarat dari sah sholat itu, sah nggak sholat? Tidak. Semua syarat-syarat itu harus dikerjakan. Sebagaimana juga 7 syarat atau 8 syarat daripada kalimat la ilaha illallah ini. Dan syarat ke-7 dan insyaallah ini yang terakhir. Syarat ke-7 yang ini bagian terakhir dari 7 syarat atau bagian sebelum terakhir dari 8 syarat, yaitu al-qabul al-munafi lirad, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah dan segala yang terkandung di dalam tuntutan kalimat la ilaha illallah, serta mengikhlaskan agama, memurnikan ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, dan kita harus menerima ketauhidan. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyatakan aku bersaksi, maknanya kita benar-benar menyaksikan dan mengakui dan meyakini tadi 7 syarat itu tidak lepas semuanya. Kita tahu makna dari kalimat la ilaha illallah, kita yakin dengan kebenaran makna kalimat la ilaha illallah, yaitu yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tahu, yakni kita ikhlas di dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tidak ada paksaan dan tidak ada tendensi terhadap duniawi. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah biar kaya, tidak. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah biar saya sehat, tidak. Tapi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengetahui maknanya, mengetahui kebenaran makna, meyakini makna tersebut benar, hak, dan kita mengucapkannya ikhlas, tulus dari hati kita yang terdalam. Ikhlas yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam beribadah, karena kita sudah mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ikhlas. Dan yang keempat adalah sidq, as-sidq. Jadi sidqu kama mahab, sidqu kayak jujur tulus kita mengucapkan dengan lisan kita dan bukan pura-pura. Sesuai yang kita ucapkan dengan lisan kita adalah yang ada dalam hati kita. Saya muslim, hati saya juga menyatakan diri saya muslim. Lisan saya juga menyatakan saya muslim.
Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena saya mengetahui maknanya dan yakin, dan saya ikhlas, dan saya mengucapkannya dengan jujur, tidak ada dusta di dalam hati. Ini sidquka, asidqu fi kalimat la ilaha illallah. Dan yang keempat adalah mahabbah. Kita cinta Allah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang mukmin muslim semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadar cinta satu seseorang dengan yang lainnya bisa berbeda. Ada yang masih kecil, ada yang sudah mendinai, dan ada terus tingkatannya, hanya Allah yang tahu. Tetapi semua muslim mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kasa cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, yakni mencintai Allah yang esa dan tidak mencintai selain Allah seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai sesuatu pun melebihi daripada cinta kita kepada Allah, atau menyamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Mengutamakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cinta. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salasun man kunna fihi faqad wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat, 3 karakter. Bila ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia benar-benar akan bisa merasakan manisnya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit merasakan, tapi kita kurang bisa merasakan. Kenapa? Karena kesempurnaan daripada 3 sifat ini belum melekat pada diri kita. Dan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai dari selain keduanya. Lebih, maknanya tidak ada yang menyetarakan, tidak mensejajarkan cinta kepada Allah dengan selainnya. Menyamakan cinta Allah dengan yang lainnya sudah menjatuhkan seseorang kepada syirik. Namanya syirkun fil mahabbah. Minan nasi manyattakhidhu min dunillahi, apa itu firman Allah Subhanahu wa taala? Niddan. Anda dan minan nasi manyattakhidhu min dunillahi anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, yaitu mereka yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, yang dia mencintai sekutu-sekutunya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Mereka tidak mau membandingkan cinta kepada Allah dengan siapapun. Dan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asal dari cinta kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sampai mensejajarkan Rasulullah SAW dengan Allah dalam kedudukan uluhiyah. Nabi memiliki posisi penting di dalam syahadat kita, tapi beliau menyatakan dalam syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti insyaallah kita akan membahas apa itu rukun daripada syahadat Nabi Muhammad, syahadatul nubuwah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba dan utusannya. Kita tidak mengatakan anak, kita tidak mengatakan tandingan bagi Allah, tapi kita mengatakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti 2 rukun daripada syahadatul nubuwah atau syahadatul lisan. Tapi di sini mahabbah, kecintaan kita kepada kalimat la ilaha illallah, berarti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan, ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala.